Mulai dengan doa. Tuhan, kuduskan kelas kami, sucikan kelas kami ingin belajar tentang HAM dunia. Kami ingin belajar relevansi dan juga makna untuk kami. Diberkati kelas kami, dalam nama Yesus, amin. Oke, Bapak melanjutkan materi minggu yang lalu. Kalian sudah mempresentasikan 5 kelompok kemarin. Sekarang saya akan review dan apa relevansinya bagi kehidupan kita sekarang. Oke. Alkitab. Nah, saudara, di dalam Keluaran pasal 21 ini tentang hak budak ya. Di dalam Keluaran ini semua konstitusi atau undang-undang yang diturunkan oleh Allah kepada bangsa Ibrani atau Israel. Mulai pasal 20 itu, Keluaran pasal 20 itu berbicara mengenai firman Tuhan, 10 firman. Ya, tentang 4 diantaranya tentang Allah, ya, 10 firman itu, 10 perintah Tuhan, 4 diantaranya tentang Tuhan, ya, kepada Tuhan, yaitu jangan ada pada Allah di hadapanku, jangan membuat bagi patung untuk disembah, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, dan ingat khususnya hari Sabat. Itu tentang Tuhan. 6 diantara tentang manusia sesama. Ya, apa itu? Hormati dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini, bahkan jangan mengingini rumah sesamamu, ya. Dan pokoknya jangan membunuh, jangan mencuri, dan jangan mengingini rumah sesamamu, begitu. Itu 10 perintah Tuhan. Di pasal 21 ini tentang hak budak Ibrani. Jadi Tuhan itu sangat konsen. Pertama dibuat Tuhan, manusia sama. Pasal 21 ini tentang budak. Pasal 22 itu ada lagi nanti kita bahas. Lengkap di dalam Keluaran ini. Itulah Tuhan memberikan perintahnya sangat lengkap. Oke. Nah, ini kemarin pembahasan kita bahwasanya HAM itu adalah manusia itu sendiri. Jadi Tuhan memberikan HAM kepada kita, yaitu HAM secara fundamental. Ya, sejak dari lahir kita sudah diberikan HAM. Bahkan ketika pertemuan janin dan sperma itu itu sudah diperhitungkan Tuhan. Di situ mulai HAM manusia. Ketika ibu atau perempuan itu menggugurkan, dia harus kena hukuman dari negara, bahkan hukuman dari Tuhan. Tuhan pasti menghukum dia karena dia sudah meniadakan HAM atau manusia itu sendiri. Oke, dia ke Asoka. Nah, Bapak tidak akan lagi menjelaskan sejarahnya karena kemarin ada kelompok ini ya, kelompok enggak. Kelompok Alin sama Kirana sudah menjelaskan tentang sejarahnya, ya, sejarahnya bahkan perjalanannya, perjuangannya secara lengkap. Jadi Bapak tidak akan sebutkan lagi sejarahnya, langsung aja kepada relevansinya bagi kita sekarang. Oke, isinya itu adalah ia tidak akan menggunakan pedangnya lagi. Asoka tidak akan lagi menggunakan pedangnya, karena pada saat itu untuk menaklukkan negara-negara sekitar, dia menggunakan pedangnya untuk menaklukkan bahkan keluarganya semua dihajar, pertumpahan darah, beribu-ribu orang dibunuh sama Asoka. Mulai saat itu dia mengeluarkan dekret, ia tidak akan menggunakan pedangnya lagi untuk menaklukkan negara lain, bukan lagi dengan kekerasan. Ia berharap semua makhluk hidup dapat melakukannya. Apa itu? Non-violence. Apa itu non-violence itu? Tidak melakukan dengan kekerasan. Ini sebuah ideologi politik daripada Asoka. Ya, itu makanya dia menjadi raja yang luar biasa. Dia mengeluarkan isi dekret dengan di dalamnya ada non-violence, di mana dia tidak akan menggunakan kekerasan lagi untuk menaklukkan lawannya. Maka apa? Tahanan harus diperlakukan dengan adil. Itu dia dibuat. Bahkan tahanan pun harus diperlakukan dengan adil. Oke, dan masih ada banyak lagi ya, masih ada banyak lagi. Bahkan sapi yang mengandung tidak boleh dibunuh, hewan yang sedang mengandung tidak boleh dibunuh. Itu non-violence.
tidak boleh dengan kekerasan. Oke, dia sangat memperhitungkan itu semua dan memberitahukan kepada rakyat. Oke ya. Nah, di dalam hal itu, di dalam firman Tuhan ada relevansinya buat kita dilihat. Pada mulanya Asoka melakukannya seperti ayat 43. Dia melakukan seperti itu kebijakan pemerintahannya sebelumnya, yaitu ini ya. Kasihlah sesamamu dan manusia, kasihlah sama manusia dan bencilah musuhmu. Dia benci sama musuhnya, dia bunuh semua musuhnya, dia bunuh semua musuhnya. Tapi ketika dia bertemu dengan Siddhartha Gautama, dia memberikan dhamma. Apa itu dhamma? Aturan dan aturan-aturan. Dia bertemu dengan Siddhartha Gautama dan Gautama memberikan dhamma kepada Asoka. Lalu apa yang terjadi? Dia mulai mencintai sesama, ya, mengasihi sesama. Lalu dia mulai, kasihlah sesama manusia dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dia mulai mengasihi samanya. Bahkan tahanan-tahanan pun diperlakukan dengan baik. Jangan berlaku tidak adil kepada tahanan, kepada siapapun. Nah, itulah yang dilakukan oleh Asoka ketika dia sudah menerima kebenaran itu. Ya, dalam Alkitab sangat dalam lagi ini dia. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu dalam Asoka. Dia tahu kebenaran itu, baru dia melakukan kebijakan non-violence. Jangan lakukan dengan kekerasan. Dulu dia menghajar semua dengan tangannya, dengan pedangnya, dengan berdarah. Tapi belakangan dia cinta akan agama. Nah inilah orang yang sudah bertemu dengan kebenaran, pasti berubah. Dulu dia sangat-sangat sadis, sangat-sangat mengerikan, tapi ketemu dengan kebenaran, berubah 180 derajat, kembalikan keadaan. Dia cinta agama dan dia sudah memberikan sebuah ideologi yang baik kepada masyarakat saat itu, sehingga kepemimpinannya luar biasa dan dia sangat disegani. Orang yang disegani bukan berarti dia dengan keras, tapi orang yang lembut, orang yang sabar, orang yang memberikan kebijakan yang bagus, itulah orang yang disegani. Oke, ini yang kita bisa pelajari daripada Asoka. Awalnya dia kasar, sekarang dia bertemu dengan Siddhartha Gautama, dia berubah. Itu makanya di tembok-tembok itu, di tempat-tempat umum, dia mendirikan sebuah pilar-pilar. Ya, Kirana sudah mempresentasikan, Alim juga sudah mempresentasikan itu. Mereka mendirikan pilar-pilar. Pilar-pilar di setiap tempat-tempat umum, bahkan setiap masuk wilayahnya ada pilar. Pilar itu apa? Ada gambar gajah, ada gambar singa, ada gambar kerbau. Ada maknanya semua itu. Di pilar itu orang melihat, woi, pilar itu menandakan sebuah kedamaian. Damai. Tempat-tempat umum dia mendirikan pilar itu. Supaya apa? Setiap orang yang datang atau wisata melihat pilar itu. Wih, itu sejarah di mana Asoka. Orang tahu bahwasanya mulai saat itu dia tidak lagi menggunakan pedang untuk membunuh orang. Mereka lihat pilar itu. Oke, jadi itu sebuah tanda mengingat akan Asoka, tanda mengingat di mana perubahan Asoka itu luar biasa. Jadi ini raja yang luar biasa, dulu menggunakan tangannya untuk membunuh, sekarang berubah ketika bertemu dengan kebenaran. Oke, masih banyak lagi ya. Demikian juga kita anak-anak ya. Mungkin sekarang kita bandelnya minta ampun, mulailah seperti Asoka. Ya, tidak lagi menggunakan tangan untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi menggunakan ideologi dan juga sesuatu yang baik. Oke? Berikutnya, Bapak harap kalian masih di sini ya. Oke, Cakna Catra. Ya, Cakna Catra ini adalah sebuah piagam besar. Ya, saya sedikit jelaskannya. Piagam besar yang dikeluarkan oleh raja. Ya, jadi Cakna Catra ini, Cakna Catra ini untuk meniadakan kekuasaan absolut terhadap seorang raja.
Ya, piagam besar di mana Raja Inggris itu ya tidak lagi secara mena-mena begitu ya, dibuat piagam besar, isinya itu membatasi atau menyediakan kekuasaan absolut seorang raja. Nah, inilah dia sedang ditandatangani piagam besar itu. Oke, dan ini juga akan berpengaruh kepada revolusi Amerika, revolusi Prancis, bahkan di sekitarnya. Ya, ini cikal bakal. Oke, pada tahun 1215, Magna Carta pasal 29 menyatakan gini, tak seorang manusia merdeka pun yang dapat ditawan atau dipenjarakan atau dirampas kebebasannya. Itu salah satu isi di dalam piagam besar itu, Magna Carta itu. Tak seorang pun manusia merdeka pun yang dapat ditawan atau dipenjarakan atau dirampas kebebasannya. Pada saat itu raja ini secara absolut, dia suka-sukanya semena-mena. Dia mau tawan, dia mau bunuh, dia mau tangkap, bebas. Tetapi setelah dikeluarkan piagam besar ini, kekuasaannya dibatasi. Oke ya, lahirnya hak asasi manusia dan hukum konstitusional. Apa ini? Undang-undang. Dari situlah mulai hak asasi manusia lahir dan undang-undang mulai dibuat. Undang-undang bagaimana SOP raja, bagaimana ininya, sebagainya. Undang-undangnya sudah ada. Oke, part keduanya. Nah, ini dia. Ini sangat relevansi dengan keluaran tadi Bapak bilang. Ya, di sana undang-undangnya. Sini mungkin undang-undang Magna Carta di Raja Inggris dan sekitarnya ya. Tapi dalam keluaran ini sangat relevansi. Di mana keluaran 20 ini tentang 10 firman, keluaran 21 undang-undang perbudakan, keluaran 22 itu jaminan harta sesama manusia, keluaran 23 hak manusia. Dicatat semua. Demikian juga di sini tadi, di mana Carta ini dicatat semua undang-undangnya, di pasal-pasalnya, ayatnya gitu ya. Nah, itu makanya orang Yahudi, orang Ibrani itu jelas secara struktur undang-undangnya, jelas. Karena di dalam dulu sebelum Masehi sudah diturunkan kitab ini. Kitab yang mengatur 10 firman dan sebagainya. Ya, harus dibuat itu makanya Indonesia juga membuat namanya hukum konstitusional, undang-undang supaya mengatur semuanya dengan teratur. Undang-undang untuk anak, undang-undang untuk 17 tahun dan sebagainya, banyak undang-undangnya. Ya, untuk membatasi supaya presiden atau DPR, MPR tidak semena-mena, ada semua. Bahkan presiden pun melakukan kesalahan, ada undang-undang, bisa dipecat begitu ya. Itu makanya dibuat undang-undang ini. Ya, ini undang-undang dalam Alkitab, ini undang-undang di Raja John ya pada waktu itu. Oke, berikutnya harus dibuat undang-undang. Demikian juga di rumah Anda nanti harus buat peraturan, undang-undang yang ada. Oke, job desk-nya jelas. Oke, berikutnya. Nah, ini cikal bakal ya, cikal bakal revolusi juga ya, cikal bakal revolusi Amerika. Magna Carta dikeluarkan tahun 1215, itu merupakan cikal bakal revolusi Amerika. Ya, revolusinya di mana kita bahas ya, Inggris mau monopoli pasar Amerika. Inggris waktu itu Inggris ini sangat menguasai. Ya, Inggris ini memang di benua lain dia, ya Inggris. Tapi dia sangat menguasai, raja itu luar biasa, Raja John itu hebat. Dan John, ya, dia menguasai pasar Amerika ini, memonopoli. Lalu apa yang terjadi? Pada tahun 1776 oleh George Washington, ini panglima perang yang memimpin peperangan revolusi. India. Dia memimpin, George, enggak ada. Ini presiden pertama ya Amerika Serikat. Dia memimpin peperangan, lalu bersama dengan 13 koloni. 13 koloni itu mendelegasikan kemerdekaan Amerika. Dan ditandatangani oleh beliau, ini presiden ketiga, ya, Thomas Jefferson. Dia yang menandatangani mulai tanggal 4 Juli itu dikatakan hari kemerdekaan Amerika, Independence Day atau 4th of Juli, ini dia. Oke, mulai saat itu ketika Jefferson tanda tangan, mulai saat itu kemerdekaan Amerika Serikat. Ya,
Mereka mudah merdeka memang pada waktu itu presiden pertama ini. George Washington, ada Adam apa namanya dulu saya lah Adam, lalu yang ketiga Thomas Jefferson. Oke. Yang memimpin perangan itu nih George Washington. Oke, berikutnya ini dia yang kita bisa pelajari oleh F.D. Roosevelt. Beliau ini 4 kali jadi presiden, 4 periode. Dia presiden yang paling banyak, paling lama. Yang lain cuma 2 periode, 3 periode, dia sampai 4 periode presiden. Oke, dia mengeluarkan sebuah hak ya, 4 hak yang terkait dengan kebebasan, yaitu bebas berbicara, bebas beragama, bebas dari kemiskinan, kemelaratan, bebas dari rasa takut. Ini yang dikeluarkan oleh beliau. Jadi diberikan kebebasan kepada masyarakat sekarang. Bebas berbicara, bebas beragama, bebas dari kemiskinan, bebas dari rasa takut dan sebagainya. Oke, kita harus dari pemimpin kita harus melihat ya anak-anak ya, dari pemimpin kita melihat kebutuhan masyarakat. Kelak nanti kalian jadi pemimpin, dari pengusaha, dari orang yang punya jabatan, punya kedudukan, kita harus memperhatikan masyarakat. Ya seperti kalau bahasa saya tadi ya, orang yang memperhatikan yang miskin, yang kekurangan mendapat mahkota. Nah itu makanya tidak heran beliau ini 4 kali dari presiden. Coba anda cek nanti 4 periode, ya. Tapi memang dia meninggal waktu dia menjabat. Oke ya. Nah, revolusi Amerika akhirnya 4 Juli itu disebut kemerdekaan Amerika. Oke, berikutnya revolusi Prancis. Oke. Revolusi Prancis tahun 1789. Oke, perjuangan itu dilakukan untuk melawan sewenang-wenang rejim lama. Mereka berjuang melawan rejim lama, penguasa lama. Berjuang. Dia itu cikal bakalnya dari mana? Cikal bakalnya itu revolusi Amerika. Mereka melihat revolusi Amerika. Lalu Prancis juga melakukan revolusi Prancis, ya, melawan rejim lama. Oke. Lalu mereka mengeluarkan naskah ini dia, Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Apa isinya ini? Pernyataan mengenai hak-hak manusia dan warga negara. Jadi isinya. Nah, pada tahun 1789 ini mencanangkan hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan dan kesetiakawanan. Ini dia, ini haknya. Tadi di sini haknya berbicara, beragama, bebas dari kemiskinan, bebas dari rasa takut ya. Di sini haknya hak atas kebebasan, kesamaan dan persaudaraan bahkan kesetiakawanan. Liberty, equality, fraternité ya. Nah, ini dia HAM-nya. Ini HAM-nya dia dikeluarkan. Banyak sekali ya. Ini di sini Bapak hanya sekitar 15. Tapi masih banyak lagi sebenarnya. Ini yang dikeluarkan oleh mereka itu dalam revolusi kan. Revolusi, mereka memperjuangkan HAM pada tahun 1789, dikeluarkanlah hak asasi ini. Deklarasinya, manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka. Manusia mempunyai hak yang sama dan sebagainya. Adanya hak hidup dan mencapai nafkah dan sebagainya ya. Itulah yang diperjuangkan oleh revolusi Prancis. Oke. Nah, revolusi ini nih, the speech ini cikal bakalnya. Magna Carta, revolusi Amerika, revolusi Prancis. Nah, baru dari situ mereka memperhatikan dunia. Ya, itu makanya 10 Desember sebelumnya. 10 Desember 1948. Nah, ini dia. Ini cikal bakal HAM dunia ini, cikal bakalnya dari sebenarnya dari sini ya. Dari Magna Carta. Ini cikal bakalnya. Baru revolusi Amerika, revolusi Prancis. Itu cikal bakal HAM dunia. Revolusi Amerika, revolusi Prancis, dan negara-negara mulai memahami pentingnya hak atas individu. Itu cikal bakal. Mereka mulai memperhatikan, kita harus memperhatikan hak individu dan semuanya, dan sebagainya. Lalu deklarasi hak asasi manusia dan warga negara dikeluarkan seperti yang tadi.
ya yang dimiliki oleh Prancis tadi. Declaration des Trois Citoyens, nah itu tadi ya, sama dikeluarkan untuk diambil dari Revolusi Prancis, diperjuangkan untuk hak sipil dan sebagainya. Nah, berkat deklarasi universal ini pada tanggal 10 Desember 1948 ditetapkan HAM dunia oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, dikeluarkanlah HAM seperti ini. Ada begitu banyak ya, begitu banyak HAM-nya. Ini semua dan masih banyak lagi. Terlahir bebas dan mendapat perlakuan sama, bla bla bla, hak untuk hidup, hak dan tanpa perbudakan dan sebagainya. Ini diambil dari mana? Dari yang tadi, dari Catra, Revolusi Amerika, Revolusi Prancis, diambil dari sana semua. Nah, itu makanya kita sebagai pemimpin kelak, anak-anak, ya, pemimpin kelak, kita harus memperhatikan semua itu. Memperhatikan hak-hak yang ada di bawah kita. Jangan hanya mempentingkan diri kita, kita harus memperhatikan mereka. Jadi itulah relevansi buat kita sekarang. Kita mendapat hak sekarang, hak warga sipil karena perjuangan mereka itu. Di mana Asoka sebelum Masehi, bahkan di kejadian di Keluaran 2 dijelaskan, Keluaran tadi, Asoka, bahkan piagam besar makna Catra itu, Revolusi Amerika, Revolusi Prancis, bahkan PBB. Ya, itu makanya kita mendapat hak. Dulu wanita itu nggak mendapat hak ya. Wanita itu apa ya? Disamakan dengan barang. Haknya itu nggak ada. Haknya itu nggak ada. Bahkan budak pada waktu itu haknya nggak ada budak. Tapi di dalam Keluaran dijelaskan haknya seperti apa, jelas. Tapi budak-budak di zaman penjajahan Belanda, Jepang itu nggak ada haknya. Mereka hanya berkewajiban memberikan beras, memberikan apa namanya itu hasil tani mereka. Itu kewajiban mereka, haknya nggak dapat. Itu makanya PBB mengeluarkan. Setelah kita merdeka ya 45, 48, 3 tahun kemudian dikeluarkan HAM secara dunia. Itu perjuangan mereka. Itu beberapa tokoh di luar tokoh dunia berkumpul untuk memperjuangkan HAM itu. Nah, tapi itu sangat relevansi. Kalau kita berpijak dari kitab Keluaran tadi, ya, dari kitab Keluaran itu sangat, kalau ditarik itulah cikal bakal yang semua sebenarnya. Kitab Keluaran, Asoka, Revolusi dan sebagainya, itu cikal bakalnya. Ditarik sampai sekarang. Itu makanya kita butuh yang namanya hukum konstitusional. Undang-undang yang jelas. Kalau tanpa undang-undang yang jelas, kita akan hancur. Ya, undang-undang harus jelas. Makanya di Indonesia ini undang-undangnya jelas. Undang-undang sebagai pelajar seperti apa, sebagai anak. Anak itu bisa menjadi anak negara. Kenapa? Kalau orang tuanya sering memukuli, bisa anak itu diambil oleh negara menjadi anak negara. Oke? Jadi ada undang-undangnya semuanya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya?